telur menetas 1 butir dari peranakan ayam betina, wafatnya Santo Yohanes Pembaptis martir. Cinta akan Tuhan mengalahkan segalanya. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis martir, hari Minggu biasa ke-22, Senin 29 Agustus 2022. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodes menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodes tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingin, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita, luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Yesus mengingatkan kita semua melalui perikopa bacaan Injil hari ini supaya kita waspada, kita belajar supaya kita tidak jatuh ke dalam kesalahan dan dosa seperti yang dilakukan oleh Herodes. Dia bersama dengan Herodias dan juga putri Herodias menjadikan sebuah upacara pesta perayaan ulang tahun menjadi situasi untuk ajang balas dendam. Semoga kita belajar berjuang sebagai para pengikut Kristus, menjadikan dunia ini dengan segala situasinya sebuah situasi yang menghadirkan cinta kasih, menghadirkan belas kasih,
menghadirkan kehendak Allah, menghadirkan karya keselamatan Tuhan, dan bukan sebaliknya menjadikan dunia ini diwarnai oleh kebencian, balas dendam, dan segala bentuk kejahatan. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.